Saudara, rekor penambahan kasus harian pada 27 November 2020 kemarin serta tren kenaikan selama sepekan terakhir menunjukkan pandemi belum akan berakhir maupun melewati puncak. Lalu mengapa kebijakan rem darurat penanganan COVID-19 belum berhasil mengendalikan pandemi dan kapan pula saat yang tepat untuk menginjak gas dan kapan menarik rem? Sudah bergabung secara daring epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono dan Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Diana Dewi. Selamat pagi Mas Tri dan Bu Diana. Selamat pagi Mas Isan. Sehat Bu, Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, kita menghadapi rekor baru kemarin 5.828 kasus baru COVID-19 di seluruh Indonesia. Apa yang bisa Anda baca dari rekor baru ini? Ya, jadi ada penambahan kasus baru yang banyak begitu pada hari terakhir lalu begitu. Kemudian pada kurva wabah COVID-19 itu memang akan naik turun begitu, akan naik dan turun. Nah, pada saat ini adalah naik kemudian semua Satgas harusnya pandai melihat berapa kenaikannya pada saat ini. Jadi kalau saya menjadi anggota HALI beberapa kabupaten, saya melihat semuanya tendensinya menaik. Kemudian mungkin Jakarta juga akan punya tendensi yang naik. Nah, pada kondisi tersebut maka wabah itu belum berakhir. Artinya masih terjadi wabah. Kalau sudah terjadi endemis jadi wabah akan turun menjadi endemis, maka pekerjaan kita sudah santai. Nah, oleh karena itu semua satgas daerah harus tahu. Nah, dengan penaikan ini juga ada hal yang harus diperhatikan. Penaikan itu sudah emergensi, harus menarik rem darurat karena dua hal. Satu adalah kapasitas pelayanan kesehatan yang tadi menurut WHO sudah melebihi 65%. Kemudian dua adalah kenaikan kasus baru atau kasus aktif. Kalau kasus aktifnya banyak sekali maka harus dilakukan PSBB. Gitu. Apakah kemudian lokal ataukah semua provinsi, maka itu harus dilakukan. Menurut saya itu, Mas. Mas Tri, tadi Anda menyebutkan ada potensi endemik, nih maksudnya seperti apa, Mas? Ya, jadi wabah COVID-19 itu di Indonesia rasanya belum menjadi endemis. Kalau dia akan menjadi endemis itu akan turun minimal mungkin, kemudian dia bertahan selama 2 minggu atau lebih. Dan itu tidak terjadi di semua provinsi di Indonesia, yang tinggi ya, yang 11 provinsi itu. Kemudian di kabupaten juga belum terjadi pada provinsi yang tinggi, yang merah atau orange. Kemudian ada terjadi pada kabupaten yang atau kota yang sudah menurun minimal, seperti Tegal begitu. Dia sudah menjadi endemis. Kemudian di kabupaten lain atau kota lain juga yang tadinya ada peningkatan, sekarang sudah minimal. Jadi dapat dihitung dengan jari 1 atau 2 atau 5 di kabupaten ya. Artinya pandemi ini belum sepenuhnya kan bisa dikendalikan, penularan masih masif berlangsung. Lalu kira-kira apa yang keliru dari penerapan kebijakan tarik rem penanganan COVID-19 dan kebijakan injak gas ini kegiatan sosial ekonominya, Mas? Ya, jadi pada saat itu terjadi puncak wabah, maka harus ditarik rem. Kalau kemudian menurun kasus aktifnya, kemudian menurun lebih lagi 50%, boleh tancap gas kegiatan ekonomi begitu. Ya, kita ke Ibu Diana Dewi. Ibu Diana, rekor kasus dan tren harian ini memaksa rem penanganan COVID-19 otomatis diperketat. Ada pernyataan dari Pemprov DKI, dari Gubernur DKI dan juga Wagub yang mengatakan tidak segan untuk menarik rem darurat terkait dengan peningkatan kasus positif COVID-19 ini. Bagi pelaku usaha, ini sinyal apa dan bagaimana dengan kelangsungan usaha nantinya? Iya, Mas. Justru yang lalu
kami juga sudah bicara dengan Kompas tentunya yang lalu saat akan diberlakukannya PSBB transisi yang diperluas lagi, itu salah satunya kami mengkritisi untuk jangan terlalu tergesa-gesa. Contohnya adalah membuka taman-taman hiburan dan bioskop. Nah, ini yang lalu kita mengkritisi. Kemudian dari Pemprov sendiri menjanjikan dengan adanya QR code yang diberikan kepada pelanggan-pelanggan khususnya kuliner. Kami juga mengkritisi apakah itu sudah terintegrasi. Ternyata sampai sekarang kan juga kelihatannya belum ada hasil untuk menyatakan bahwa itu terintegrasi. Jadi kami berharap saat ini perekonomian sudah mulai adalah pertumbuhan. Tetapi kalau sampai dikatakan menginjak rem mendadak, apapun kalau yang mendadak, saya rasa membuat semuanya terkejut dan mengakibatkan kepanikan. Kami harapannya adalah ada evaluasi dari pemerintah bahwa kalau memang ada sektor-sektor tertentu yang memang ada substitusinya, sebaiknya belum dulu dilakukan pembukaan. Yang selalu saya katakan waktu bioskop akan dibuka, saya bilang bahwa itu tidak terlalu urgent gitu. Nah, sedangkan nantinya akan berdampak kepada perekonomian yang lain. Nah, inilah yang kami mengkritisi agar istilah mendadak mungkin jangan sampai terjadi lagi, sehingga jangan sampai terjadi kepanikan yang akan merupakan keseluruhan perekonomian kita berdampak menjadi panik. Nah, cuma sekarang sepertinya harus kita sadari bahwa masyarakat ini memang belum sepenuhnya menganggap bahwa pandemi ini sudah bergandengan dengan kita dan ada benar. Karena kita lihat di beberapa masyarakat ini menganggap setelah lama seperti ini mereka menganggap sudah biasa gitu dan mereka tidak melakukan protokol kesehatan lagi, mereka lupa. Dan ini yang saya lihat penindakannya juga menjadi lemah. Nah, ini yang tolong kita salinglah sama-sama masyarakat juga mengetahui bahwa harus mengikuti protokol kesehatan dan tidak boleh longgar. Di satu sisi pemerintah juga harusnya yang memang betul-betul on the spot di situ kontrolnya betul dan jangan sampai kita ini juga ada merasa bahwa ada anak emas, ada yang diperbolehkan. Jadi jangan pilih-pilih tebang, harusnya semuanya dilakukan sama lah, bahwa kita harusnya menyadari masyarakat dan kemudian pemerintah pun harusnya tegas apabila memang ada yang melanggar. Itu yang harapan dari kami pengusaha. Artinya Anda juga punya informasi terkait dengan sektor usaha yang menjalankan proses protokol kesehatan dengan ketat namun juga banyak yang abai ya Bu ya. Bagaimana mengatasi kesenjangan ini antara penerapan protokol kesehatan di sektor usaha ini agar merata sebagai garda terdepan untuk pencegahan penyebaran COVID-19? Kalau di bidang-bidang usaha, saya rasa kami sangat dikontrol melakukan protokol kesehatannya. Cuma di masyarakat yang banyak terjadi, yang tadi saya sampaikan, kita ini kan sudah bersamaan hidup dengan pandemi. Ini yang banyak tidak disadari. Kemudian mereka melakukan kegiatan, misalnya yang tadi saya sampaikan bahwa adalah usaha-usaha tertentu yang memang masih tidak boleh diperbolehkan. Karena kan ada substitusi lain, misalkan bioskop, misalkan taman wisata, itu kan tidak terlalu juga, walaupun dibilang kalau berdharma wisata sehingga imunitas kita menjadi tinggi. Saya rasa sebaiknya hal-hal seperti ini dievaluasi, sehingga jangan nanti masyarakat merasanya bahwa ini sudah tidak ada penyakit lagi kok karena semuanya sudah bebas. Nah, ini yang saya harapannya bahwa mana sektor-sektor yang memang tidak terlalu signifikan
membuat perekonomian ini jalan, itu tolong dievaluasi lagi. Itu, Mas. Untuk sejumlah sektor usaha yang Ibu katakan tadi tidak terlalu signifikan, seperti apa ininya, penanggulangan ataupun solusi yang tepat kira-kira, Bu? Ya, kalau misalnya contoh sektor-sektor tertentu itu sangat vital, ya memang kita harus tetap jalankan. Tetapi kalau yang tidak vital, ya dengan kesadaran bahwa jangan berusaha untuk meminta pelonggaran-pelonggaran. Seperti yang kemarin yang saya khawatirkan, kenapa bioskop harus sudah dibuka. Kalau sudah di dalam bioskop, apakah protokol kesehatan kita bisa kontrol? Nah, ini yang saya salah satu contohnya, saya sangat concern sekali waktu yang lalu saat akan dibuka. Tetapi tetap pada 2 minggu kemudiannya tetap dibuka. Nah, ini yang saya meragukan itu, dan tidak juga mungkin 100% karena klaster di bioskop. Tetapi ini menjadi fisikis kepada semua masyarakat, dianggapnya pandemi ini sudah berkurang ataupun sudah tidak ada. Ini yang saya mengkhawatirkan fisikis dari masyarakat. Sehingga masyarakat sendiri akhirnya ya protokol kesehatannya biar dia longgarkan. Nah, ini yang saya melihat agar betul-betul apa yang menjadi kebijakan, apakah betul-betul juga bisa dikontrol kebijakan itu tidak menimbulkan klaster baru. Baik, Bu Dewi, saya ke Pak Triunis dulu. Tadi Ibu Dewi bilang kalau psikis masyarakat ini terstimulus bahwa COVID-19 ini sudah berakhir dengan dibukanya sejumlah tempat wisata, Pak. Kita sudah menghadapi pandemi COVID-19 lebih dari 8 bulan, lalu ada kebijakan tarik rem dan juga gas terkait dengan pembatasan sosial. Lalu sebenarnya langkah yang tepat seperti apa kira-kira, Pak, dari sudut pandang epidemiolog terkait dengan pemberlakuan aturan di tengah masyarakat? Ya, jadi kuncinya adalah evaluasi. Evaluasi penanggulangan COVID-nya dan evaluasi juga ekonominya. Jadi seperti apa yang bisnis yang dibuka atau usaha yang dibuka itu amat tergantung evaluasinya. Jadi saya mungkin punya ide bahwa kegiatan ekonomi yang harus berjalan di suatu daerah apa saja dan di lokasi mana saja. Nah, kemudian kalau dilakukan pembatasan sosial, itu pembatasan sosial lokal yang mana yang memungkinkan kerugian ekonomi yang paling kecil. Apakah kelurahan, apakah kecamatan, ataukah RW, itu harus dilakukan. Jadi kalau itu dilakukan dengan baik, maka kita bisa melakukan pembatasan sosial ekonomi, pembatasan sosial COVID-19 dengan tidak mengurangi kegiatan ekonominya, begitu. Nah, satu hal lagi adalah dengan cara begitu maka wabah COVID tidak akan pernah tertanggulangi, akan tidak pernah menjadi endemis begitu. Jadi menurut saya memang risiko tarik ke rem begitu atau gas, mencet gas itu memang berisiko wabah tidak menjadi endemis. Jadi harus konsekuensi itu kita lakukan karena wabah itu sudah melewati 8 bulan. Jadi harus dilakukan evaluasi, Mas. Baik, Pak Tri, Bu Diana, kita akan jeda sejenak. Nanti usai jeda kita akan bahas lagi mengapa kebijakan rem darurat penanganan COVID-19 ini belum berhasil mengendalikan pandemi. Jangan kemana-mana, saudara, tetap di